Mengenal 8 suku penutur bahasa Hanap di Alor-en. Salah satu keunikan Pulau Alor, NTT adalah suku-suku tradisional dan kekayaan bahasanya yang tiada dua di dunia. Salah satu yang menjadi miniatur Pulau Alor dalam hal berbahasa adalah Kelurahan Moru. Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Moru memang miniatur Alor. Semua orang Alor dengan bahasanya ada di Moru. Demikian yang dikatakan Lurah Moru, Aristarchus Mabileti, saat menerima tim peneliti pemetaan bahasa dari Disdikbud NTT. Di ruang kerjanya, Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Alor dengan kekayaan bahasanya yang unik. Penuturnya tersebar pada 9 pulau dengan rincian 3 pulau besar yaitu Pulau Alor, Pantar dan Pura, serta 6 pulau kecil lainnya yaitu Treweng, Ternate, Nuha Kepa, Buaya, Kangge dan Kura. Terdapat sekitar 39 kekayaan bahasa yang terus hidup dan beberapa lainnya terancam punah. Salah satu bahasa yang hampir punah itu adalah bahasa Hanap. Lurah Moru, Pak Aris. Demikian sapaan akrabnya menjelaskan jika ada warga kelurahan yang menginisiasi kursus bahasa daerah yang hampir punah. Maka hal itu telah terjadi di Kelurahan Moru sebagai salah satu kelurahan yang di dalamnya terdapat penduduk sebagai penutur bahasa Hanap. Bahkan menurutnya bahasa Hanap hanya terdapat di Kelurahan Moru. Seluruh Pulau Alor ini, bahasa Hanap hanya terdapat di Kelurahan Moru, kata Lurah Aris. Untuk alasan tersebut, Aris sangat bersyukur menerima para peneliti pemetaan bahasa yang diketuai Labu Juli dan tim antara lain Mesra E. Pelondou, Paulina Mardiana Samosir dan Nelci Balbesi, dan Ruslin Damir. Mengenal 8 suku penutur bahasa Hanap di Alor NTT, oleh Mesra E. Pelondou, salah seorang suku asli penutur bahasa Hanap. Hermanus Tanghamap saat diwawancarai tim peneliti Labu Juli dan Mesra E. Pelondou. Alor salah satu keunikan Pulau Alor. NTT adalah suku-suku tradisional dan kekayaan bahasanya yang tiada dua di dunia. Salah satu yang menjadi miniatur Pulau Alor dalam hal berbahasa adalah Kelurahan Moru. Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Moru memang miniatur Alor. Semua orang Alor dengan bahasanya ada di Moru. Harapan Lurah semoga riset tentang bahasa-bahasa daerah yang hampir punah di Kabupaten Alor akan terus meningkat dan membantu pemerintah serta masyarakat Alor untuk memperjuangkan kebertahanan bahasanya sendiri. Beberapa ritual para suku tradisional yang ada di Alor khususnya Kelurahan Moru juga sangat menunjang keberlangsungan sebuah bahasa. Misalnya ritual panggil hujan, serta ritual-ritual berkaitan dengan siklus kehidupan manusia Alor. Lebih lanjut Lurah Aris menjelaskan asal-muasal bahasa Hanap dari kampung adat Moeng. Namun, kampung itu telah terbakar dan tak berpenghuni akibat perang antar 12 suku di masa lampau. Dari 12 suku tersebut 4 suku mengalami kepunahan dan yang tersisa 8 suku yang terus berupaya memelihara bahasa Hanap. Sekarang kampung tersebut akan segera dijadikan destinasi pariwisata, sehingga bisa berkembang dan dikenal masyarakat banyak. Tutup Lurah Aris. 8 suku penutur bahasa Hanap. Salah seorang suku penutur asli bahasa Hanap, bernama Hermanus kepada tim peneliti mengatakan terdapat sekitar 8 suku di Moru keturunan kampung Moeng yang telah berupaya keras mempertahankan keberadaan bahasa Hanap. Keberadaan bahasa Hanap mula-mula dari Moeng menyebar ke Foang Baru menuju ke Moru. Saat rumah adat Taibi berlambang naga beratap ijuk susun 7 terbakar sekitar tahun 1933. Seluruh kampung Moeng musnah terbakar. Akhirnya banyak penduduk pindah ke Foang dan selanjutnya menyebar ke Moru. Kepindahan dan penyebaran para penutur bahasa Hanap tersebut tetap konsisten mempertahankan atau berkomunikasi dengan bahasa Hanap. Bahasa Hanap terus menjalankan fungsinya sebagai bahasa hingga saat ini. Sayangnya keberadaan bahasa Hanap semakin terancam punah ketika banyak generasi tua telah tiada dan generasi muda masa keturunan para penutur bahasa Hanap kini tidak semuanya pandai bahasa Hanap. Adapun 8 suku penutur bahasa Hanap antara lain. 1. Suku Hevn, suku Raja, bermarga Airtain. Suku Tafa, setingkat Perdana Menteri, bermarga Adang. 2. Suku Bela, suku pemelihara. 3. Suku Dilelang atau biasa disebut suku adik. Terdapat 3 anak suku di dalamnya yaitu
A. Suku Matulelang atau biasa disebut suku sulung. Penanda marga adalah air tur. B. Suku Selang Lelang atau biasa disebut suku Islam dengan penanda marga Tanghamap. Suku Maniro Lelang atau disebut suku Mandor dengan penanda marga Lelang Mel. 4. Suku Tofa. Bermarga Adang. 5. Suku Membang. Bermarga Lobang. 6. Suku Hukum. Bermarga Moban. 7. Suku Marang bermarga Kebang. 8. Suku Kapitan. Bermarga Lalabe. Cara para suku memelihara ritual siklus hidupnya mempengaruhi kebertahanan bahasa Hanap. Aktivitas tersebut antara lain: ritual Maat Dilbe, kebas kebun. Ritual Diltup, bakar kebun. Ritual Batele Alate, musim tanam. Ritual Noi Olof atau memanggil hujan. Ritual Pepel, musim panen, yang di dalamnya terdapat ritual Bate ala Olamen Meit, yaitu mengambil jiwa tanaman untuk dijadikan bibit dengan melakukan ritual Bang Paang. Ritual makan baru atau disebut Bate Balol ala Balol Adik. Dengan adanya berbagai penelitian pada ritual-ritual ini serta menghidupkan kembali ritual-ritual tersebut dalam praktik nyata kehidupan masa kini, atau ditampilkan dalam bentuk model pariwisata dan budaya, maka bahasa Hanap pun ikut terpelihara dengan baik dan dijadikan bahasa dalam komunikasi sosial dan kebudayaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan bahasa tulisan. Terima kasih.